Pemirsa, rumah dan kendaraan milik terduga pemilik investasi bodong berkedok arisan kurban dipasangi garis polisi. Sebelumnya rumah pemilik investasi bodong diserbu anggota dan korban penipuan yang menanggung kerugian hingga miliaran rupiah. Rumah milik Ani Hartini Ahmad, terduga penipuan investasi bodong berkedok paket kurban dipasang garis polisi. Tak hanya rumah, sejumlah aset pribadi milik terduga pelaku juga dipasang garis polisi. Hingga saat ini polisi masih membuka posko aduan bagi korban yang tertipu arisan kurban. Karena setiap waktu, setiap menit itu laporan bertambah terus. Informasinya Polres juga akan membuka posko aduan juga, mana? Ya sudah dari kemarin sudah dibuka posko aduan. Sebelumnya warga yang menjadi korban penipuan investasi bodong berkedok arisan kurban menyerbu rumah terduga pelaku. Warga menuntut pertanggungjawaban pemilik investasi yang telah menipu puluhan korban dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Kasus ini bermula saat pelaku menawarkan investasi dalam bentuk arisan hewan kurban. Anggota dan peserta bisa membayar iuran mulai dari Rp50.000 selama 1 tahun dan dijanjikan mendapat hewan kurban berupa sapi. Namun hingga batas waktu perjanjian hari kurban, paket tersebut tak kunjung terrealisasi. Kepolisian juga membuka posko pengaduan arisan hewan kurban bodong di 15 polsek di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dari data, bahkan ada korban pelapor yang mengalami kerugian hingga Rp3,5 miliar dengan status sebagai ketua dan reseller. Salah satu korban adalah IS yang merugi Rp29 juta. Karena awalnya emang benar-benar cair, terbukti gitu. Dan mungkin keakhiran ya kayak gini ya, siapa tahu ya, siapa aja yang nggak tahu gitu Pak. Ya mungkin udah nasibnya juga, cuman aku masih tetap memperjuangkan hak aku lah. Intinya yang penting pokoknya aja udah masuk ya syukur alhamdulillah. Aku sih nggak neko-neko gitu. Ya, dari data yang masuk sampai dengan jam saat ini di Sukalarang kita sudah menerima laporan dari 2 reseller ya, yang satu ketua, yang satu resellernya. Yang ketuanya mereka menghimpun 42 konsumen, di mana kerugiannya nilai investasi yang mereka tanamkan sekitar Rp3.038.900.000. Kemudian dari reseller yang satu lagi 8 orang konsumennya menghimpun dana sekitar Rp131.850.000. Kemudian di Polres kita tadi baru menerima informasi adanya 1 korban penipuan investasi tersebut, tapi korbannya belum melaporkan karena masih bekerja. Posko pengaduan di kawasan Polres Sukabumi akan berkoordinasi dengan Polres Cianjur untuk mendata kerugian korban dan menjerat pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan.